Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Hangkal Gol, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan pramusim. Real Madrid vs AC Milan. Comeback, Los Blancos menang 3-2. Real Madrid mengalahkan AC Milan pada laga uji coba pramusim 202 Maret tahun 2024. Tertinggal 2 gol dulu, El Real akhirnya menang 3-2. Milan unggul dulu di menit 25 melalui Fikayo Tomori. Luka Romero menambah keunggulan AC Milan 2-0. Madrid bisa memperkecil skor JT 1-2 pada menit ke-56 melalui Federico Valverde. Tak sampai semenit, Madrid membuat skor sama kuat 2-2, lagi-lagi oleh Valverde. Comeback Madrid lengkap setelah Vinicius membawa mereka berbalik unggul 3-2 pada menit ke-83. Inter Miami vs Atlanta United. Messi berpotensi starter, jadi kapten tim. Lionel Messi berpotensi tampil sejak menit pertama saat Inter Miami menghadapi Atlanta United. Hal itu diungkapkan pelatih Vice City, Tata Martino. Tata Martino angkat bicara jelang pertemuan Inter Miami vs Atlanta United. Dia menyebut Lionel Messi dan pemain anyar lainnya, Sergio Busquets, akan tampil lebih lama ketimbang laga sebelumnya. Tidak hanya itu, Messi dan Busquets bisa saja dimainkan Martino sejak awal pertandingan. LM10 juga mendapat mandat menjadi kapten Inter Miami menggantikan Dindri Yadlin. Ya, dia juga kapten kami pada pertandingan kemarin. Sangat mungkin Messi dan Sergio Busquets akan bermain lebih lama, bahkan sejak awal, kata Martino, dilansir dari ESPN. Semuanya tergantung pada perasaan mereka. Ini menjadi pertandingan kedua mereka, dia menambahkan. Apa yang terlihat dari Messi dalam permainan saat mengatur rekan setimnya adalah apa yang dia lakukan di sesi latihan. Dia membantu dan berbicara tentang sepak bola dengan rekan satu timnya, Tata Martino mengungkapkan. Romelu Lukaku mau ke Juventus gegara ribut dengan Inzaghi. Romelu Lukaku membuka pembicaraan transfer ke Juventus tanpa sepengetahuan Inter Milan. Bek Rom diklaim sempat bentrok dengan Simone Inzaghi. Durasi peminjaman Lukaku di Inter berakhir musim panas ini. Si ular berupaya bernegosiasi dengan Chelsea untuk mempermanenkan sang pemain sebelum akhirnya menarik diri. Pembatalan transfer permanen ini disinyalir akibat Lukaku ketahuan bernegosiasi dengan Juventus. Pembicaraan itu bahkan terjadi sebelum Inter tampil di final Liga Champions 202 Februari tahun 2023. Inter Milan merasa dikhianati Romelu Lukaku karena berusaha gabung ke Juventus yang notabene rival bebuyutan mereka. Fans dan beberapa legenda La Benah Mata mengecam sikap bomber Belgia itu. Keinginan Lukaku untuk pindah ke Juventus disebut-sebut karena adanya perselisihan dengan pelatih Inter, Simone Inzaghi. Hal itu diutarakan mantan kiper Nerazzurri, Sebastian Frey. Saya dikabari sebelum akhir musim terjadi perselisihan antara Inzaghi dan Lukaku yang memicu perpecahan, kata Frey, dilansir dari Football Italia. Saya dapat mengonfirmasi bahwa ada dua jalur yang bisa diambil Lukaku sekarang, yaitu Juventus dan Arab Saudi, ujarnya. Ten Hag berharap kepada Martial. Erik Ten Hag berharap Anthony Martial berharap bisa fit di musim ini. Penyerang asal Prancis ini diharapkan bisa jadi opsi untuk lini serang Manchester United. Mo punya pilihan terbatas di posisi penyerang. Mereka saat ini hanya memiliki Marcus Rashford dan Anthony Martial yang bisa bermain sebagai ujung tombang. Meski demikian, Setan Merah hingga kini belum mendatangkan penyerang anyar. Mo dikabarkan mengincar penyerang Atalanta Rasmus Højlund. Jika Højlund tak dapat, mereka tampaknya bakal mengoptimalkan skuad yang ada. Martial musim lalu hanya tampil dalam 21 laga di Liga Inggris. Ia mengemas 6 gol dan 2 assist. Hari ini dia mengikuti latihan tim, jadi itu sangat diharapkan. Dan, ya,
Tentu saja, ketika Anda memiliki pemain dalam skuad, Anda berharap dia tersedia dan kemudian para pemain harus mengambil tanggung jawab untuk bisa bermain, ujar Ten Hag soal Martial dikutip dari situs Mu. Tapi ketika dia tidak ada, saya harus menghadapi situasi itu dan kami menunjukkan bahwa kami juga bisa sukses tanpa striker. Tapi ya, tentu saja, lebih mudah ketika Anda memiliki striker itu di tim Anda karena saya pikir setiap klub yang memenangkan trofi besar memiliki kemampuan mencetak gol di tim itu, jelasnya. Resmi, Sabitzer menyeberang ke Dortmund dari Bayern. Borussia Dortmund resmi merekrut Marcel Sabitzer. Pemain asal Austria ini didatangkan dari Bayern Munich. Dortmund memperkenalkan Sabitzer sebagai rekrutan anyar Selasa 25 Juli tahun 2023. Gelandang 29 tahun ini diikat kontrak selama 4 tahun hingga ke 2027. Die Borussen tak mengungkap nilai transfer Sabitzer dari Bayern. Namun menurut beberapa laporan media Jerman, Dortmund harus mengeluarkan dana 19 juta euro untuk Sabitzer. Sabitzer membela Bayern sejak 2021. Pada pertengahan musim lalu, ia dipinjamkan ke Manchester United. Setan Merah memilih untuk tak mempermanenkan Sabitzer usai masa peminjamannya berakhir. Hal ini membuat Sabitzer harus kembali ke Bayern. Namun di Bayern, ia tak masuk rencana pelatih Die Roten, Thomas Tuchel. Maka dari itu, Sabitzer memilih menyeberang ke Dortmund. Sabitzer akan mengenakan nomor punggung 20 di Dortmund. Ia diharapkan bisa menambal lini tengah Dortmund yang ditinggal Jude Bellingham dan Mahmoud Dahoud yang hengkang musim panas ini. Al Hilal tawar Kylian Mbappe Rp5 triliun. Al Hilal tidak main-main untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Kontrak fantastis sudah disiapkan termasuk uang transfer senilai 300 juta euro. Ada 5 klub dikabarkan sudah mengajukan tawaran ke PSG yang bersedia melepasnya minimal di angka 150 juta euro, sama dengan biaya kepindahannya dari AS Monaco. Tapi, Al Hilal yang rupanya serius mengajukan tawaran. Dikutip ahli transfer Fabrizio Romano, klub Arab Saudi itu sudah mengajukan tawaran 300 juta euro atau sekitar 5 triliun rupiah untuk memboyong Mbappe. Lewat sebuah surat resmi dari Riyadh, Sabtu 22/7 kemarin. Tentu saja nominal itu akan menjadikan Mbappe sebagai pemain termahal dunia, mengalahkan rekor 220 juta euro milik Neymar saat dibeli PSG tahun ke-2017. Di dalam surat penawaran itu, berisikan detail-detail transfer Mbappe. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi disebut akan menghubungi pihak Mbappe secara langsung, agar si pemain mau menerima tawaran Al Hilal itu. Sebab, Al Hilal juga menjanjikan kontrak luar biasa untuk Mbappe. Pemain asal Prancis itu akan dikontrak 2 tahun dengan nilai 700 juta euro Rp1,6 ton per tahun. Bahkan Mbappe diberikan klausul khusus untuk pindah ke Real Madrid tahun depan. Jika menolak dijual, maka Mbappe akan diasingkan dari skuad utama selama semusim penuh yang akan berdampak buruk untuk karirnya. Apalagi ada Euro 2024 menunggunya tahun depan. Mau incar Hojlund, Atalanta pasang harga Rp1,3 triliun. Manchester United diyakini tak akan mendapatkan Rasmus Hojlund dari Atalanta dengan harga murah. Hal itu yang dilaporkan oleh media Italia. Mu membutuhkan tenaga baru di lini serang. Beberapa nama sudah masuk radar Setan Merah. Harry Kane, Victor Osimhen, dan Hojlund yang dikabarkan akan dibeli Mu. Nama terakhir bahkan disebut telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Mu. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, mengonfirmasi bahwa belum ada tawaran yang masuk untuk Hojlund. Dia juga belum membahas transfer dengan pemain asal Denmark itu. Hojlund masih terikat kontrak cukup lama dengan Atalanta, yakni sampai Juni tahun 2027. Oleh karena itu, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Atalanta baru akan melepas Hojlund jika dibayar seharga 80 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Selain Mo, Hojlund juga diminati oleh Paris Saint-Germain. Tapi, pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, menegaskan bahwa Hojlund lebih suka bergabung dengan Mu dibandingkan Les Parisiens. Pada musim panas ini,
Mo sudah mendatangkan dua pemain, yaitu Andre Onana yang akan menggantikan David De Gea di sektor kiper dan Mason Mount yang digaet dari Chelsea untuk menambah opsi lini gelandang. Terima kasih sudah menonton Uncle Goal, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. So 2 minutes of stoppage time here. Florian Grilic. And the whistle is sounded, and these two teams are locked together.